Bayangkan, Anda berdiri di tepi Samudra Hindia. Di ujung selatan, Pulau Sri Lanka. Angin laut yang asin menerpa wajah Anda, membawa aroma garam dan kesunyian. Di depan mata, terbentang sebuah pelabuhan raksasa, Hambantota. Dermaganya kokoh, betonnya masih relatif baru. Kren raksasa menjulang ke langit, seperti kerangka dinosaurus besi yang menunggu mangsa. Secara arsitektur, ini adalah mahakarya. Sebuah gerbang modern yang seharusnya menyambut ribuan kapal kargo yang melintasi salah satu jalur pelayaran tersibuk di bumi. Namun, jika Anda diam sejenak dan mendengarkan, Anda tidak akan mendengar hirik pikak buru pelabuhan atau deru mesin kapal yang membongkar muatan. Anda hanya akan mendengar suara ombak dan gema dari sebuah ambisi yang berubah menjadi mimpi buruk. Pelabuhan ini sepi, tapi kesunyian Hambantota berbicara lebih lantang daripada ledakan meriam manapun dalam sejarah perang modern. Pelabuhan ini tidak lagi milik Sri Lanka. Secara praktis, tanah yang Anda pijak di sana, beserta seluruh fasilitas megahnya, telah diserahkan kepada China untuk jangka waktu 99 tahun. Ini bukan penaklukan kolonial abad ke-19, di mana pasukan asing mendarat dengan senapan bayonet dan bendera perang. Tidak ada tembakan yang dilepaskan, tidak ada jenderal yang berteriak, memberi komando, serbu. Penaklukan ini terjadi di ruang rapat Berate Jeng Dinjin, dengan pena tinta emas, tumpukan dokumen kontrak yang tebal, dan senyuman diplomatik yang hangat. Hambantota adalah monumen peringatan bagi dunia. Sebuah simbol dari strategi geopolitik paling ambisius, paling mahal, dan paling kontroversial di abad ke-21. Ini adalah kisah tentang bagaimana peta dunia sedang digambar ulang, bukan dengan garis perbatasan militer, melainkan dengan jalur pipa gas, rel kereta api berkecepatan tinggi, jalan tol yang membelah gunung, dan pelabuhan laut dalam. Ini adalah kisah tentang Belt and Road Initiative BRI atau Inisiatif Sabuk dan Jalan. Dan di balik kilau infrastruktur yang dijanjikan, tersimpan sebuah strategi sunyi untuk mengikat negara-negara berdaulat dengan rantai yang tak terlihat namun jauh lebih kuat daripada baja, utang. Untuk memahami bagaimana kita sampai di titik ini, di mana sebuah negara bisa kehilangan kedaulatan atas wilayah strategisnya hanya karena gagal membayar cicilan, kita harus memutar waktu mundur. Kita harus kembali ke tahun 2013, ke sebuah aula universitas di Astana, Kazakhstan. Di sanalah Presiden China, Xi Jinping, berdiri di podium. Dengan nada suara yang tenang namun penuh wibawa, ia membangkitkan hantu masa lalu yang romantis. Jalur Sutra. Ribuan tahun lalu, pedagang dengan unta melintasi gurun Asia Tengah, membawa sutra, rempah, dan budaya yang menghubungkan timur dan barat. Xi Jinping menawarkan visi untuk menghidupkan kembali kejayaan itu. Namun kali ini, unta digantikan oleh kereta api kargo, dan jalur karavan digantikan oleh aspal mulus. Ia menyebutnya sabuk ekonomi, jalur sutra. Sebulan kemudian, di Indonesia, ia mengumumkan pasangannya, jalur sutra maritim abad 21. Dunia terpesona, angka yang dilontarkan sungguh mencengangkan. China bersedia menggelontorkan dana hingga $1 triliun bahkan. Estimasi terbaru menyebutkan angka yang jauh lebih tinggi untuk membangun infrastruktur di negara-negara berkembang. Bayangkan posisi negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin saat itu. Selama puluhan tahun, mereka memohon kepada Bank Dunia, IMF, atau negara-negara barat untuk bantuan infrastruktur. Namun, selalu dihadapkan pada syarat yang rumit, transparansi, hak asasi manusia, reformasi lingkungan, dan birokrasi yang berbelit. Barat datang dengan ceramah moral. China datang dengan buku cek. Narasi yang dibawa Beijing sangat menggoda. Kalian butuh jalan? Kami bangunkan. Kalian butuh listrik? Kami dirikan pembangkitnya. Kalian tidak punya uang? Kami pinjamkan. Syaratnya mudah. Tidak perlu pusing soal politik internal kalian. Bagi seorang presiden di negara berkembang yang butuh pencitraan cepat untuk pemilu berikutnya, tawaran ini seperti mana dari surga. Tapi, seperti kata pepatah kuno, tidak ada makan siang yang gratis. Disinilah cerita berubah dari dongeng pembangunan menjadi thriller geopolitik. Model bisnis BRI ini unik. Uang yang dikucurkan bukanlah bantuan hibah. Itu adalah pinjaman komersial. Seringkali dengan bunga yang lebih tinggi daripada pinjaman lunak dari institusi internasional seperti Jepang atau Bank Dunia. Dan ada satu klausul yang hampir selalu ada. Kontraktor utamanya harus perusahaan China. Pekerjanya didatangkan dari China, dan materialnya
dibeli dari Cina. Jadi, uang itu keluar dari bank negara Cina, masuk ke negara peminjam, lalu segera berputar kembali ke perusahaan konstruksi Cina. Negara peminjam mendapatkan infrastruktur, ya, tapi mereka juga mendapatkan tagihan utang raksasa yang harus dibayar dalam mata uang asing. Sementara Cina mendapatkan keuntungan finansial, menyerap kelebihan kapasitas industri bajanya, mempekerjakan rakyatnya sendiri, dan yang paling penting, mendapatkan pengaruh politik yang tak tergoyahkan. Mari kita bedah kasus Sri Lanka lebih dalam, karena disinilah jebakan utang itu menampakkan wajah aslinya. Mahinda Rajapaksa, Presiden Sri Lanka saat itu, menginginkan sebuah pelabuhan di kampung halamannya, Hambantota. Studi kelayakan ekonomi sebenarnya sudah memberi lampu merah. Pelabuhan itu tidak diperlukan. Pelabuhan utama di Kolombo sudah cukup dan sedang berkembang. Tapi ini adalah proyek gengsi, proyek politik. Barat menolak mendanainya karena tidak visible. Cina berkata, ya, uang mengalir deras. Pembangunan dimulai. Namun setelah selesai, pelabuhan itu sepi. Kapal-kapal lebih memilih berlabuh di Kolombo. Pendapatan pelabuhan bahkan tidak cukup untuk membayar biaya operasional. Apalagi membayar cicilan utang ke Cina. Sri Lanka mulai tercekik. Bunga berbunga, defisit membengkak. Ketika pemerintah Sri Lanka akhirnya mengangkat tangan menyerah karena tidak sanggup membayar, China datang dengan solusi, hapus sebagian utang, tapi sebagai gantinya, serahkan pengelolaan pelabuhan dan 15.000 hektar tanah di sekitarnya kepada perusahaan China selama 99 tahun. Seketika, kedaulatan terkikis. China kini memiliki pijakan strategis hanya beberapa ratus mil dari rival utamanya, India. Ini bukan lagi soal ekonomi. Ini soal menanamkan bendera di halaman depan musuh. India panik, Amerika Serikat waspada. Hambantota menjadi bukti nyata bahwa utang adalah senjata baru. Jika Anda tidak bisa menaklukkan suatu negara, belilah elitnya. Bangun proyek yang tidak mereka butuhkan, dan sita asetnya saat mereka bangkrut. Namun, Sri Lanka hanyalah satu titik dalam konstelasi raksasa ini. Mari kita terbang ke utara, menuju Pakistan. Di sini, ambisi BRI mencapai puncaknya dalam proyek yang disebut CPAC, China-Pakistan Economic Corridor. Nilainya fantastis, lebih dari 60 miliar dolar. China membangun jalan raya, pembangkit listrik, dan pelabuhan Gwadar di Laut Arab. Bagi Cina, Pakistan adalah jalan pintas. Selama ini, Cina menderita apa yang disebut dilema Selat Malaka. Sebagian besar minyak dan perdagangan China harus melewati Selat Malaka yang sempit, yang dikontrol oleh Singapura, dan diawasi ketat oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Jika perang pecah, AS bisa dengan mudah memblokir selat itu dan mencekik energi Cina. Dengan CPAC, China bisa mengimpor minyak dari Timur Tengah, menurunkannya di pelabuhan Gwadar, Pakistan, lalu mengangkutnya lewat darat langsung ke Cina Barat. Mereka memotong jalan, menghindari Selat Malaka. Tapi bagi Pakistan, ini adalah pedang bermata dua. Utang menumpuk dengan kecepatan yang mengerikan. Transparansi proyek sangat minim. Ada laporan tentang biaya yang digelembungkan untuk pembangkit listrik. Rakyat Pakistan mulai bertanya, apakah kita sedang menjadi koloni ekonomi Beijing? Di Gwadar, nelayan lokal protes karena pukat harimau Cina menguras ikan mereka. Di pegunungan Baluchistan, kelompok separatis menyerang insinyur China karena merasa tanah mereka dieksploitasi tanpa bagi hasil yang adil. Pakistan kini berada dalam posisi di mana mereka harus terus meminjam dari Cina hanya untuk membayar bunga utang lama ke Cina. Lingkaran setan yang sempurna. Lalu, bagaimana dengan Afrika? Benua ini sering disebut sebagai benua masa depan. Dan China sudah di sana jauh sebelum Barat sadar. Tengoklah Djibouti. Negara kecil di tanduk Afrika ini memiliki lokasi yang sangat strategis. Di pintu masuk Laut Merah, Cina meminjamkan miliaran dolar untuk membangun pelabuhan, jalur kereta api ke Ethiopia, dan pipa air. Dan apa hasilnya? Pada tahun 2017, Cina membuka pangkalan militer luar negeri pertamanya di sana, tepat di sebelah pangkalan Amerika Serikat, Camp Lemonnier. Dunia terperanjat. Narasi hanya untuk ekonomi mulai runtuh. Pelabuhan komersial yang dibangun China memiliki spesifikasi yang mencurigakan. Dermaganya terlalu dalam untuk sekadar kapal kargo, itu cukup dalam untuk kapal induk dan kapal selam nuklir. Fasilitas logistiknya bisa dengan mudah diubah fungsi untuk mendukung operasi militer jarak jauh. Ini adalah strategi dual use atau guna ganda. Di masa damai, itu adalah pelabuhan dagang. Di masa konflik, itu adalah pangkalan logistik angkatan laut, tentara pembebasan rakyat PLA. Cina sedang merangkai apa yang disebut analis militer sebagai untaian Mutiara String of Pearls. Dari Sudan, Djibouti, Gwadar Pakistan, Hambantota, Sri Lanka, Sittwe, Myanmar, hingga Kamboja. Titik-titik ini mengepung India dan mengamankan jalur suplai energi Cina. Ini adalah
pengepungan geopolitik yang dilakukan perlahan, tiang panjang demi tiang panjang, kontrak demi kontrak. Tapi mari kita jangan naif dan melihat ini hanya satu sisi. Apakah Cina jahat mutlak? Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat dari perspektif negara penerima. Mengapa mereka mau menerima utang ini? Ambil contoh Laos, negara yang terkurung daratan, miskin, dan tertinggal. Mereka memimpikan konektivitas. Kereta api cepat China-Laos yang baru saja beroperasi adalah keajaiban teknik. Membelah hutan, menembus ratusan terowongan. Perjalanan yang dulu memakan waktu 2 hari, kini hanya beberapa jam. Petani Laos bisa menjual hasil bumi ke Cina dengan cepat. Ada kebanggaan nasional di sana. Namun, biayanya, kereta api itu menghabiskan hampir sepertiga dari PDB Laos. Hutan publik Laos meroket ke tingkat yang berbahaya. Kini, jaringan listrik Laos sebagian besar dikendalikan oleh perusahaan China karena pemerintah tidak sanggup membayar utang di sektor energi. Laos mendapatkan kereta api modern, tetapi secara de facto, ekonomi mereka kini disetir dari Kunming dan Beijing. Apakah kedaulatan harga yang pantas untuk sebuah tiket kereta cepat? Fenomena ini merambat bahkan sampai ke Eropa. Montenegro, sebuah negara kecil di Balkan, meminjam hampir $1 miliar untuk membangun jalan tol. Jalan tol ini dijuluki jalan tol entah kemana. Biayanya membengkak, konstruksinya merusak lingkungan di situs warisan UNESCO, dan utangnya membuat Montenegro hampir bangkrut, memaksa mereka meminta bantuan Uni Eropa untuk melunasi utang ke Cina. Ironisnya, jalan tol itu belum selesai sepenuhnya. Ini adalah peringatan bagi negara-negara barat bahwa pengaruh China sudah sampai di pekarangan rumah mereka. Strategi Cina juga sangat cerdik dalam memanfaatkan korupsi di negara berkembang. Proyek BRI seringkali dilakukan lewat negosiasi tertutup antar Pemorina Getoge. Tidak ada tender terbuka yang transparan. Ini adalah lahan subur bagi para elit politik korup di negara miskin untuk menggelembungkan biaya dan mengambil komisi. Cina, dengan kebijakan non-intervensi, seringkali menutup mata. Asal kontrak ditandatangani, asal aset dijaminkan, proyek jalan terus. Akibatnya, rakyat di negara tersebut yang menanggung beban utang yang dikorupsi oleh pemimpin mereka sendiri. Beban ini akan ditanggung oleh anak cucu mereka melalui pajak yang tinggi dan inflasi. Sekarang, mari kita lihat respons dunia. Selama bertahan-tahan, Amerika dan Eropa tidur nyenyak, menganggap remeh strategi ini, tapi kasus Sri Lanka dan Djibouti adalah alarm yang membangunkan raksasa tidur Barat. Mulai panik, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan militer. Mereka butuh strategi ekonomi tandingan. Maka muncullah inisiatif seperti Blue Dot Network dari AS atau Global Gateway dari Uni Eropa. Mereka mencoba menawarkan alternatif investasi infrastruktur yang transparan, ramah lingkungan, dan berkualitas tinggi. Tapi, mereka terlambat 1 dekade. China sudah menanamkan akar yang dalam. Ribuan kilometer kabel serat optik Huawei telah tertanam di dasar Laut Afrika. Sistem pengawasan Smart City buatan Cina sudah memantau wajah warga di kota-kota Asia Tengah. China tidak hanya membangun jalan aspal, mereka membangun jalan sutra digital. Mereka mengekspor model pemerintahan otoriter berbasis teknologi. Negara-negara yang menggunakan teknologi Cina menjadi terikat dalam ekosistem mereka, membuat mereka sulit untuk berpaling ke barat karena biaya penggantian infrastruktur akan sangat mahal. Lebih jauh lagi, strategi utang ini menciptakan blok suara di PBB. Mengapa banyak negara mayoritas Muslim diam 1000 bahasa soal isu Uighur di Xinjiang? Mengapa banyak negara Afrika selalu mendukung China dalam voting resolusi PBB terkait Laut Cina Selatan? Jawabannya sederhana. Anda tidak menggigit tangan yang memberi makan Anda, atau dalam kasus ini, tangan yang memegang surat utang Anda. Diplomasi utang telah membeli kesunyian global. Ketergantungan ekonomi telah dikonversi menjadi loyalitas politik. Namun, tidak semua berjalan mulus bagi Cina. Ada reaksi balik, backlash. Di Malaysia, Mahathir Mohamad terpilih kembali pada 2018 dengan kampanye anti-investasi China yang dianggap merugikan, dan ia berhasil membatalkan atau menegosiasikan ulang proyek-proyek raksasa yang dianggap terlalu mahal. Di Maldives, pemerintahan berganti dan mulai membongkar korupsi di balik kesepakatan utang dengan Cina. Bahkan, di dalam negeri China sendiri, ada suara-suara sumbang ekonomi China sedang melambat. Rakyat China mulai bertanya, mengapa kita menghamburkan miliaran dolar untuk membangun jembatan di Afrika, sementara di desa-desa pedalaman Cina masih banyak yang miskin? Bank China mulai lebih berhati-hati. Era uang mudah dari tahun 2013 hingga 2019 mulai meredup. China sekarang beralih ke strategi BRI yang kecil tapi indah. Fokus pada
proyek-proyek yang lebih kecil, lebih menguntungkan, dan risiko politisnya rendah. Tapi, utang yang sudah terlanjur keluar tidak bisa ditarik kembali. Ratusan miliar dolar sudah tertanam di beton dan aspal di seluruh dunia. Kita kini berada di persimpangan sejarah. Apa yang kita saksikan adalah pergeseran tektonik dalam cara sebuah imperium dibangun. Inggris membangun imperium dengan angkatan laut kerajaan dan perdagangan rempah. Amerika membangun hegemoni dengan dolar, budaya pop, dan jaringan aliansi militer. China mencoba membangun tatanan dunia baru dengan semen, baja, dan loan agreement. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang terjadi ketika bom waktu utang ini meledak secara massal? Pandemi dan krisis ekonomi global telah membuat banyak negara debitur BRI berada di ambang kebangkrutan. Zambia sudah gagal bayar. Siapa berikutnya jika serangkaian negara gagal bayar? China akan dihadapkan pada pilihan sulit, menjadi penagih utang yang kejam dan menyita aset yang akan merusak citra mereka sebagai saudara negara berkembang, atau menghapus utang tersebut yang akan merusak sistem perbankan mereka sendiri. Geopolitik lewat ekonomi adalah permainan jangka panjang. Ini bukan catur kilat, ini adalah permainan gowachi, di mana tujuannya adalah mengepung lawan perlahan-lahan sampai lawan tidak bisa bergerak. Setiap pelabuhan yang dibangun adalah sebuah batu di papan permainan. Setiap utang yang diberikan adalah tali pengikat. Melihat kembali ke pelabuhan Hambantota yang sunyi itu, burung-burung camar terbang di atas kren yang diam. Di kejauhan, kapal perang Cina mungkin suatu hari akan bersandar di sana, mengisi bahan bakar, dan awaknya turun ke darat yang secara hukum adalah milik Sri Lanka, tapi secara esensi adalah teritori Beijing. Hambantota adalah sebuah pelajaran, sebuah peringatan, dan sebuah realitas baru, bahwa di abad ke-21, kemerdekaan sebuah bangsa bisa hilang tanpa ada satupun serdadu yang menyeberangi perbatasan. Cukup dengan tanda tangan di atas kertas kontrak yang tidak dibaca dengan teliti, dan ambisi pemimpin yang silau oleh kilauan beton. Dunia sedang diikat, bukan dengan rantai besi, melainkan dengan sabuk sutra yang perlahan mengencang. Dan ketika simpul itu sudah terikat mati, tidak ada senjata yang bisa memotongnya. China telah mengajarkan dunia sebuah strategi perang jenis baru. Membangunlah, berikan pinjaman, dan kuasai. Selamat datang di era Pax Sinica, di mana jalan menuju dominasi dunia dilapisi dengan aspal mulus dan tagihan yang jatuh tempo.